Demonstrasi mahasiswa Papua berujung ricuh dengan organisasi masyarakat di Bali. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali atau AMP KKB dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau FRIWP berdemonstrasi di Denpasar, Bali. Demonstrasi tersebut diwarnai kericuhan. Masa mulai aksinya dari Monumen Kapten Ida Bagus Japa, berjalan menuju kantor konsulat Amerika Serikat di Renon, Denpasar, Bali, seperti dilaporkan oleh CPNN. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Bali telah menggelar aksi demonstrasi untuk kesekian kalinya. Ini yang dianggap kurang menebar simpati. Salah satunya adalah tidak konsisten, baik ucapan maupun tindakan. Misalnya soal waktu. Priyadi atau Gus Yadi, Koordinator Patriot Garuda Nusantara atau PGN Bali, menegaskan, sesuai pengajuan izinnya, AMP menggelar aksi pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Tetapi dari jam 6 pagi, mereka sudah kumpul dan bergerak, sehingga pihaknya perlu melakukan penghadangan. Rencananya AMP Bali dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua akan menggelar orasi di depan kantor konsulat jenderal Amerika Serikat di Bundaran Hang Tuah, Denpasar, Bali. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masa AMP Bali dan FRIWP mulai bergerak menuju Konjen AS. Dalam aksinya, AMP Bali terang-terangan mendukung kemerdekaan atas Papua Barat. Mereka juga menuntut demilitarisasi, pencabutan perpanjangan otonomi khusus di Papua, serta menuntut kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. AMP menuding pemerintah Indonesia telah melakukan praktek kolonialisme di tanah Papua, sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat bumi cendrawasih. Aksi itu mengundang ormas lain melakukan aksi tandingan. Mereka mendidih melihat perilaku ormas AMP Bali. Mereka tidak terima Negara Kesatuan Republik Indonesia diinjak-injak oleh AMP Komite Bali yang sejak awal gerakan konsisten menuntut Papua merdeka. Masa AMP Bali dihadang pertama kali di depan areal SPBU oleh sejumlah anggota ormas sebelum Mall Plaza Renon dan Pasar saat masa AMP mulai berorasi. Saling dorong dan luapan sumpah serapah antara tiga kelompok massa tak terhindarkan, yang berlangsung hingga beberapa puluhan menit. Tak terima aksinya direcoki dan dibubarkan paksa oleh massa ormas dan pecalang Bali, massa AMP Bali mulai beringas dan melakukan perlawanan fisik. Gus Yadi menyatakan bahwa ketika didorong mundur oleh aparat AMP, anggota AMP melempari batu dan memukul dengan bambu dan busur yang sudah disediakan di dalam mobil komandonya, dan akhirnya mereka melakukan perlawanan. Karena PGN dengan tangan kosong, akhirnya 70% rekan-rekan PGN terluka karena lemparan batu dan pukulan bambu. Gus Yadi sendiri mengaku mengalami luka pada tulang kaki dan punggung, kesleo dan luka dalam. Dari pihak PGN banyak yang berdarah, luka, bengkak, dan termasuk Gus Yadi sendiri dianiaya bambu, kayu, dan batu. Pihak kepolisian harus mengusut tegas dan memanggil mereka. Di sisi lain, Ketua AMP Yayasa Gobay mengatakan bentrokan terjadi karena spanduk aksi dirampas dan peserta aksi dipukuli. Yesaya mengatakan akibat bentrokan itu ada 13 anggotanya yang luka-luka dan bengkak pada bagian kepala dan dada. Pihaknya sekarang sedang melakukan proses pendataan korban. Kalau ada yang luka berat akan dibawa ke rumah sakit. Mereka juga menjelaskan sejumlah barang milik mereka rusak. Barang-barang yang jadi korban antara lain kaca pecah kena lemparan dari ormas PGN, spanduk tuntutan dirobek, poster-poster dirobek, mic rusak kena lemparan dari ormas PGN.